Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kewirausahaan akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Usaha Kecil. Berikut pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kategori usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah. Hal ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Penjualan paling banyak 1 miliar milik warga negara Indonesia, bukan fasilitas badan usaha lain, yaitu bisa dikatakan berdiri sendiri dan berbentuk usaha perorangan atau koperasi. Usaha kecil umumnya merupakan usaha perorangan. Usaha perseorangan adalah usaha suatu bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan. Bagi yang hendak memulai bisnis kecil, bentuk perusahaan perseorangan atau yang juga dikenal dengan usaha dagang adalah bentuk yang dipandang paling sesuai. Yang kedua yaitu kriteria usaha kecil. Di Indonesia, contoh usaha kecil banyak sekali ditemukan di pedesaan maupun di pinggiran kota. Usaha kecil mengisi sektor usaha mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, sampai jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria usaha mikro dan kecil. Salah satunya dari omset. Omset usaha mikro maksimal 50-300 juta, sedangkan usaha kecil memiliki omset 30 juta sampai 2,5 miliar. Risiko usaha kecil. Bisnis kecil kehidupannya sangat dipengaruhi oleh ekonomi pada umumnya, lokasi bisnis, persaingan, kualifikasi pemilik, dan efektivitas menjalankan bisnis. Dari sekian banyak usaha di bidang perdagangan, eceran paling banyak mengalami kegagalan, kemudian disusul dengan usaha pertambangan dan pabrik, dan berikutnya yaitu usaha konstruksi. Kurangnya keterampilan manajemen karena pekerjaan makin banyak dan kompleks, menimbulkan kurangnya pengawasan dan tanggung jawab, juga merupakan faktor penyebab kegagalan bisnis kecil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan usaha kecil. Yang pertama, di sini ada kelebihan atau kekuatan usaha kecil. Yang meliputi, yang pertama itu ada sentuhan pribadi, yang kedua motivasi yang lebih tinggi, ketiga fleksibilitas yang lebih tinggi, keempat minim birokrasi, yang kelima melayani pasar lokal atau domestik, yang keenam produk atau jasa tidak menarik perhatian atau tidak terlalu mencolok. Kemudian kedua, di sini ada kelemahan usaha kecil, meliputi tentang yang pertama modal terbatas, kedua kredibilitas, yang ketiga permasalahan pegawai, yang keempat tingginya biaya langsung, yang kelima terlalu banyak telur dalam satu keranjang, dan keenam yaitu adalah keterbatasan kualitas produk. Kemudian yang E ada kriteria keberhasilan usaha kecil. Yang pertama itu memenuhi permintaan yang terbatas pada suatu wilayah lokal. Yang kedua, memproduksi sesuatu untuk permintaan spesifik. Yang ketiga, itu situasi di mana pasar berubah dengan cepat. Yang keempat, menargetkan segmen pasar tertentu. Yang kelima, menyediakan layanan perbaikan teknis. Yang keenam, menyediakan layanan pribadi. Ketujuh, menyediakan sentuhan pribadi. Dan yang kedelapan, yang terakhir, menghindari persaingan langsung dengan perusahaan raksasa atau perusahaan yang lebih besar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.